Modul pertama yaitu pola pikir bertumbuh. Apa itu pola pikir bertumbuh? Pola pikir bertumbuh yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Nah, di sini kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan dengan belajar. Kita dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan itu kita melalui belajar. Belajar itu bisa dari mana saja. Dari lingkungan kita bisa, dari membaca orang buku bisa, ya. Dari mana aja bisa. Fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat proses. Pola pikir mendalam segalanya itu pola pikir, tindakan, atau hasil. Nah, dari pola pikir kita itu, kita pasti akan melakukan tindakan. Apa yang kita akan lakukan itu, ya pola pikir mendalam tindakan atau hasil. Jadi yang kita lakukan itu akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, di sini ada PPT dan PPP. PPT yaitu pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu tidak mampu atau menolak tantangan, kesalahan, kelemahan hanya bisa di bidang tertentu. Nah, di sini kalau pola pikir tetap itu orangnya tidak mau maju, tidak mau berkembang. Dia stuck di situ saja. Tapi beda dengan pola pikir bertumbuh. Nah, kalau gagal dia akan belajar, mencoba lagi dan terus mencoba lagi. Dia sebelum berhasil dia terus mencoba dan mencoba lagi, menerima tantangan sebagai peluang. Nah, tantangan misalkan kita sebagai guru, kita kalau anak yang mau PPP kita kasih tantangan, itu pasti dia akan menerima. Beda dengan yang PPP. Kalau PPP itu tidak akan menerima. Ya. Kalau yang PPP akan menerima, dia akan melakukan terus sampai dia bisa. Kesalahan proses belajar. Dia kalau belajar salah dia tidak akan putus. Ya, dia akan terus belajar hingga dia bisa sampai berhasil. Bisa belajar apapun. Kalau anak yang PPP itu dikasih pelajaran apapun pasti dia akan mencoba, walaupun dia tadinya tidak mampu, dia akan berusaha dan dia mau berkembang, dia mau maju, biar berhasil. Dorong murid untuk mencoba lagi saat menghadapi kesulitan. Nah, di sini kalau ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, kita harus membimbingnya atau kita harus mendorongnya. Ya, jangan kita membuat anak yang kita bimbing itu jangan sampai dia membuat dia dorong. Jangan mendorong itu dorong pakai tangan. Dia harus mendorong anak supaya anak itu mau belajar menghadapi kesulitan. Beri ujian proses, bukan ujian pribadi. Ya. Next kita ganti ujian proses ada di bawahnya. Komunitas belajar. Membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan PBB di sekolah yang terdiri dari beberapa macam hubungan, yaitu hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan orang tua, serta hubungan guru dengan guru. Hubungan guru dengan murid adalah yang sangat penting sebab ini adalah proses awal dari bentuk PBB di dalam belajar. Nah, di sini dikatakan komunitas belajar itu ada bimbingan dari guru dan murid, hubungan murid dengan orang tua. Ini ada saling berkaitannya. Ya, benar. Apalagi hubungan guru dengan murid. Ya. Itu harus kita lakukan setiap hari di dalam kelas. Karena kita seguru itu kalau di dalam kelas itu sebagai pengganti orang tua. Nah, di situ kita harus mendorong dan membimbing anak kita di dalam kelas supaya anak kita itu ya tadinya malas belajar, malas tulis, itu harus kita semangati supaya dia mau menyelesaikan tugas yang kita berikan. Terus hubungan guru pun juga perlu berhubungan dengan orang tua murid. Tapi jangan berlebihan berhubungannya. Ya, tapi kan jangan kita terlalu apes banget sama wali murid. Itu tapi ya sebatas kita sebagai wali guru dan wali murid kita harus ada batas-batasnya. Komunikasi itu cuma khusus untuk perkembangan anak. Nah, karena kita guru itu sebagai orang tua pas kita di sekolah. Sedangkan orang tua murid itu sebagai orang tua dia di rumah itu kita harus ada selalu komunikasi, tetapi komunikasinya yaitu tentang murid saja. Perkembangan anak setiap harinya. Nah, di sini di atas tadi ada ujian pribadi dan ujian proses. Kalau ujian pribadi itu kita menguji anak ya pribadi. Misalkan kamu memang berbakat dalam matematika, itu khusus untuk anak pribadi. Tetapi kalau ujian proses itu kamu butuh
materi matematika yang akan menantang otakmu. Ya. Kalau ujian proses itu beda dengan ujian pribadi. Kalau pribadi kan ditentukan oleh anak itu sendiri. Kalau itu dia, kamu butuh materi, berarti kita akan memberikan sesuatu yang untuk nantang dia. Misalkan kita memberikan soal latihan apa-apa. Nah, di sini ada pola pikir kerangka kerja PM dan itu pelajaran mendalam. Belum Pak. Pembelajaran mendalam itu terdiri dari ada 4, yaitu dimensi profil kelulusan. Iya, seingat saya itu ini cuma kalian hafal itu rumusnya itu 8 juga tidak 4. Kalau yang isinya 8 itu dimensi profil kelulusan. Kalau yang 3 itu prinsip pembelajaran. Ya, yang ketiga lagi pengalaman pembelajaran lagi. Yang keempat kerangka pembelajaran. Bagaimana dan ketakwaan pada Tuhan. Iya. Ayo, Ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Kedelapan, komunikasi. Yang pertama itu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ya. Sekarang yang pengalaman pembelajaran ada 3 juga. Memahami, mengaplikasikan, Yang keempat ada kerangka pembelajaran. praktek pedagogi, lingkungan pembelajaran, pemindaan, digital, kemitraan, pembelajaran. Wah, kita beri tepuk salut lagi sama Bu An. Salut, 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 salut. Ini ada yang seperti tadi 8, 3, 3, 4. Next. Nah, di sini ada peran dalam pembelajaran mendalam. Peran dalam pembelajaran mendalam itu ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ya. Kalau memahami itu menghadapi tantangan dengan itu. Di sini kita membutuhkan kalau ada masalah apapun, kita tidak boleh menyerah. Kita harus menerima tantangan tersebut supaya walaupun susah kita menerima supaya kita bisa, walaupun jatuh kita bangkitkan kita. Yang mengaplikasi berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah nyata. Sadar. Ya, kalau nyata. Yang ketiga, merefleksi, menilai capaian, mencari perbaikan, membangun ketangguhan. Di sini menilai capaian, mencari perbaikan, membangun ketangguhan. Kalau yang berprinsip pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam itu ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Yang berkesadaran sadar bahwa belajar proses ada tantangan. Ya. Sekarang modul 2. Rangka pembelajaran mendalam. Rangka pembelajaran mendalam mencakup 4 elemen yaitu praktek pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaat digital. Pembelajaran mendalam berpusat pada murid, berbasis kompetensi, kontekstual dan bermakna, holistik dan integratif, kritis, fleksibel dan adaptif. Prinsip pembelajaran mendalam menekankan bahwa murid adalah pusat dari proses. Tujuannya bukan hanya menguasai materi tetapi juga menghubungkannya dengan konteks nyata. Pembelajaran harus mendukung aspek pengetahuan, keterampilan hingga nilai dan dirancang fleksibel sesuai kebutuhan. Tujuan pembelajaran mendalam itu ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendorong kolaborasi dan komunikasi, membentuk karakter dan kemandirian. Jadi di sini dari keempat tersebut ada tujuannya. Tujuan akhirnya adalah murid tidak hanya bisa menjawab soal ujian, tetapi mampu berpikir kritis, berinovasi, bekerja sama, serta memiliki karakter yang tangguh untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, sekarang merefleksi dan evaluasi proses taksonomi Solo dari
dari pas struktural, ilustrasi, Deketin bacanya asal diperluas yang dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Nah dari kedua solo ada solo dan guru ya itu ada tujuannya, yaitu tujuannya mengarahkan murid ke level relasional dan abstrak diperluas di mana mereka mampu menghubungkan ide yang berbeda. Nah di sini ya, asesmen dalam pembelajaran mendalam itu ada asesmen normatif dan asesmen dinamik. Kalau nggak salah dari pemikiran saya ya, kalau nggak salah, kalau salah mau dibetulkan. Ya. Kalau asesmen formatif itu dilaksanakan pas waktu pembelajaran. Kalau asesmen sumatif itu dilaksanakan setelah pembelajaran. Ya itu kayak tes ya bilangan seperti itu. Yang saya pahami seperti itu. Ya, yang saya pahami. Terus kalau kita mau di sini cuma akan melakukan. Kita harus konsentrasi apa yang saya lakukan itu kalian tirukan. Yang tidak yang saya ucapkan jangan kalian tirukan. Hidung, mulut, hidung, tangan, hidung, mata, mulut, kaki. Ya udah. Ya, kita lanjut ke modul 4. Ya, sama sini ada namanya asesmen. Mungkin ibu dan bapak tahu asesmen itu apa sih? Ada yang tahu asesmen itu apa? Boleh? Penilaian. Ada lagi yang lain? Asesmen? Asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi kita dengan asesmen ini kita tahu sampai di mana kemampuan anak dalam pembelajaran di kelas, ya. Terus ada mengapa sih asesmen itu penting buat kita sebagai guru? Yaitu asesmen bukan sekadar mengukur nilai, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses belajar, menjadi bagian integral dari pengembangan belajar. Jadi itu pentingnya kita mengadakan asesmen untuk anak-anak, ya, dari pembelajaran kita sampaikan kepada anak-anak sampai hasilnya pun juga kita akan mengetahui. Dari kan ada asesmen awal, ada asesmen pertengahan dan akhir. Nah dari asesmen awal dan sampai akhir itu kita jadi tahu ada nggak perubahan anak ini. Nah dari pertama sampai terakhir. Kalau memang tidak ada, nah itu dari mana? Itu ada kaitan yang di sebelumnya PPP dan PPB. Ya, nah PPP sama PPB itu ada nanti kaitannya ya dari asesmen tersebut. Asesmen formatif di sini ada yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif berupa asesmen di awal yang tadi Ibu sampaikan, terus asesmen dalam proses pembelajaran, dan asesmen sumatif. Yaitu kalau asesmen sumatif, asesmen yang dilakukan untuk memastikan tercapaian tujuan pembelajaran. Contohnya di sini adalah kenaikan dalam kelas, ya, kita asesmen sumatif. Atau kelulusan dari satu pendidikan, kalau kelulusan mungkin dari kelas 6 ya. Kalau kita kelas 1 sampai kelas 5 itu kenaikan kelas. Nah itu asesmen sumatif. Beda pastinya ya, penyampaian atau prosesnya juga beda antara asesmen awal sampai asesmen sumatif. Formatif, sumatif itu beda. Terus pemberian soalnya juga mungkin agak beda ya. Penilaian formatif, asesmen learning, asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya jurnal reflektif, self assessment, field assessment, checklist, pengajuan belajar dan lainnya. Asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya peta konsep, umpan balik formatif, classroom, asesmen teknik, terus bacanya, observasi dan lainnya. Nanti penilaian sumatif, itu contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Jadi ada perbedaannya kali ya antara penilaian formatif dengan penilaian sumatif. Terus sini contoh teknik asesmen, observasi, proyek dengan tes lisan. Di sini observasi ada bagiannya yaitu asesmen dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Itu mungkin observasi udah tahu ya Ibu ya Bapak ya, seperti apa sih itu observasi? Ya, pengamatan. Nah, terus kinerja, menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses, kerja anak ya.
Itu. Terus penilaian diri. Murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang sepakati. Kalau penilaian diri mungkin di sikap kalian, sikap anak. Itu. Rubriknya juga mungkin mengenai sikap anak juga, rubriknya enggak ya. Terus project itu asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu. Kalau project itu biasanya hasil karya ya, Bu ya, hasil karya anak ya. Misalkan misalkan Bu apa Bu atau Pak? Ada nggak contohnya untuk proyek itu hasil anak? Contohnya apa? Contohnya kita bisa membuat apa? Nah iya itu kolase, itu bisa jadikan proyek. Nah terus tes tertulis menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis, bisa berupa pilihan ganda, isian atau uraian. Nah itu juga bisa dikatakan proyek ya. Ada tes tertulis, kayak kita bikin soal kemarin STS atau sumatif itu kan ada ya ininya. Apa sih soalnya, ada yang pilihan ganda, ada yang memasangkan kali ya, ada yang atau isian itu bisa. Terus penilaian antar teman, murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu, mengevaluasi diri sendiri, hasil diri sendiri. Dari hasil misalkan pekerjaan dia itu bagus atau tidak hasilnya. Kalau memang dia bagus, tetap dia harus meningkatkan lagi. Nah, kalau seandainya memang kurang bagus, gitu ya, itu kita apa? Bagaimana kita mengubahnya untuk menjadi lebih bagus? Nah, itu dia dikatakan PPB, dari PPT menjadi PPB, biar ada perubahan yang lebih baik lagi. Tes lisan, menilai pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal. Kita tes lisan, biasanya suka ada ya Bu ya, katanya jawab itu, ya itu bisa dikatakan tes lisan. Ya ayo ya kalau misalkan kita sebutkan apa, anak itu menjawab itu bisa dikatakan tes lisan, atau mereka menghafal, menyanyikan lagu atau apa, itu tes lisan secara lisan. Penugasan, tugas individu atau kelompok sebagai bentuk latihan atau penguatan pembelajaran. Bisa dilakukan dengan kita memberikan tugas, ada yang secara berkelompok, ada secara mandiri, itu penugasannya, ya. Kumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu, itu katakan portofolio. Kita lanjut ke modul 5 yaitu perencanaan pembelajaran mendalam. Nah di sini pasti yang biasa kita pakai itu sebelum kita memberikan materi, kita membuat perencanaan pembelajaran yang kalau itu kan sebelumnya kita apa? KPP ya. Nah, tapi kalau di sini kita makanya modul ajar, diganti dengan modul ajar. Strategi implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi PM meliputi penggunaan beberapa strategi yang memiliki indikasi pada beberapa aspek pembelajaran, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, operasi sistem, peran guru, kepala sekolah dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Sinkronus, ada namanya perencanaan asinkronus. Dalam menyiapkan materi, aktivitas dan asesmen. Nah itu materi, aktivitas kita, asesmen atau penilaian kita sudah kita siapkan ya, atau kita akses ke murid kapan saja. Nggak misalkan di saat promotif saja tidak, atau sumatif saja, tetapi di setiap hari itu kita bisa lakukan di dalam kelas ya. Itu kan kemarin tadi sebelumnya ada yang namanya sebelumnya penugasan misalkan dengan observasi ya. Terus perencanaan asinkronus penting karena apa? Satu, memberi kesempatan murid belajar sesuai kecepatan masing-masing. Dua, mendukung diferensiasi pembelajaran, menjamin kontinuitas pembelajaran meski guru dan murid tidak selalu tatap muka. Ini pentingnya perencanaan asinkronus. Ada prinsip perencanaan asinkronus. Tujuannya pembelajaran jelas materi tersedia dalam format yang ramah murid. Aktivitas bervariasi, membaca, menonton, eksplorasi. Refleksinya yaitu ada asesmen formatif yang memberi umpan balik. Jadi kalau prinsip perencanaan ini kita tidak menonton, ya, tidak hanya sama aja, bukan. Tapi ada hal-hal yang lain yaitu dengan cara-cara bervariasi, bisa menonton, eksplorasi, terus refleksi. Ya biasanya kan kalau sebelumnya Ibu, kita cuma hanya memberikan tugas atau catatan saja ke anak-anak, ya. Misalkan buka halaman sekian, nah terus atau dipakai tulis, ya. Misalnya, tapi kita sekarang kita rubah dengan bervariasi, yaitu bisa dengan membaca, menonton, atau eksplorasi. Nah, dan kita umpan balik kepada anak-anak yaitu refleksinya, itu. Coba seperti apa proses refleksinya? Ada yang mau jawab tidak nih? Pak Azir menanyakan refleksinya seperti apa? Ada yang mau jawab? Coba, ada? Tanya katanya tuh kalau ada ya, iya. Menanyakan kembali ya materi yang tadi, atau misalkan tadi kalian di lapangan melakukan apa, gerakan apa? Nggak usah gerakan bodoh. Nah, iya, itu refleksi. Terus komponen utama, konten bahan ajar digital. Nah, kalau sekarang ini kita butuh ya Bu ya, karena anak-anak sekarang ini lebih pintar daripada kita biasanya ya, lebih paham. Nah, kalau kita mah ibaratnya apa tuh? Ibaratnya jadul. Ya, lebih pintar dari sekarang dari kita ini. Nah, kita juga nggak boleh kalah nih, pintarnya ya, harus bisa tidaknya kita bisa. Ada kata kerja operasional untuk taksonomi Solo. Tadi sudah menyampaikan ya, taksonomi dan taksonomi Solo dan bumi. Sudah. Kalau di sini kita taksonomi Solo, tingkatannya ada unistruktural. Kata kerjanya yaitu apa? Menghafal, mengidentifikasi, mengenali, menghitung, mendefinisikan, menggambar, menemukan, memberi label, nah itu mencontohkan, menyebutkan, itu termasuk tingkatan unistruktural. Terus ada namanya multistruktural. Kata kerjanya apa?
klasifikasikan, jelaskan, daftar, laporkan, diskusikan. Nah itu dia termasuk multistruktural. Taksonominya multistruktural. Terus relasional merupakan memadukan, menganalisis. Kalau tidak salah, kalau kemarin kita pakai apa untuk pembuatan soal. Yang kayak bisa C1, C2, yang itu ya. Nah, ada yang berarti ini karena kita tambahkan lagi ya. Namanya Solo, ya. Taksonomi Solo, kalau tidak salah ya. Nah itu. Terus abstrak, luas, berteori, berhipotesis, taksonomi pembelajaran kognitif. Di situ ada namanya mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, dia termasuk taksonomi Bloom. Ya, terus yang mengingat itu taksonomi Bloom. Kalau taksonomi Solo itu adanya berpikir abstrak yang mendalam, relasional, multistruktural, unistruktural, dan pastruktural. Kalau pengalaman belajar atau PR-nya biasa ya, 3 itu ya, yang ketiga, yaitu refleksi, mengaplikasi, sama memahami. Ada proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Pertama itu menganalisis capaian pembelajaran UTP, ya. Yang kedua menyusun tujuannya, pembelajaran dan TP, ya, TP dan alur. Terus lanjut dengan merencanakan pembelajaran dan asesmen ini. Kita mau menyusun modul ajar, ya. Penyusunan perencanaan pembelajaran atau modul ajar atau FPP ya. Kalau biasa kita itu FPP. Di sini ada komponen minimum perencanaan pembelajaran. Kita membuat modul ajar kalau tidak salah seperti ini ya, kurang lebihnya nih. Pertama identifikasi. Kita buat identifikasinya dulu itu dari dimensi profil lulusan. Ada 8 ya Bu. Nah terus jangan lupa setelah kita sudah memilih, kita tujuan pembelajarannya yang kita buat. Apa misalkan mengenai tentang apa nih pembelajaran kita. Misalkan kalau kelas 1 ya, kita baca kelas 1 ya. Tanda tanya, tanya sama Kak Dinta. Nah itu tujuannya apa tuh? Supaya anak-anak mengetahui atau mengenal tanda-tanda tersebut. Ya terus desain pembelajarannya. Desain pembelajarannya di situ ingat ada yang 4 tersebut ya. Praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Kalau praktek pedagogisnya itu misalkan metodenya metode apa, modelnya model apa. Ya, kita terus sama apa nih? Untuk metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran mingguwi, pembelajaran kontekstual dan sebagainya. Kemitraan pembelajaran. Kalau kemitraan pembelajaran kan kita dari guru ke murid atau guru ke orang tua ya Bu ya. Atau tokoh masyarakat atau dunia usaha. Ya, kalau misalkan kita kayak tadi Bapak bilang, kita boleh ajak ke anak-anak misalkan ke pasar atau ke bagian minimarket. Nah itu namanya mitra usaha. Kalau misalkan kita di lingkungan sekolah keluar, berarti kita di sekolah itu kemitraan pembelajarannya. Terus lingkungan pembelajarannya budaya apa? Lingkungan pembelajaran yang dikembangkan dalam budaya belajar, ruang fisik atau ruang virtual, budaya belajar dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang nyaman dan saling memuliakan. Contohnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya dalam ruang. Lanjut itu pengalaman belajar. Pengalaman belajar. Ingat apa Bu pengalaman belajar? Ibu Bapak? Ini ya, memahami. Ya, memahami kegiatan memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif. Jadi bukan gurunya aja Bu yang aktif, muridnya juga harus aktif. Mengaplikasi, yaitu kegiatan mengkondisikan pemahaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik, mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Merefleksi, mengevaluasi dan memaknai proses. Itu asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran di sini dan tadi apa saja Ibu asesmen pembelajaran? Di awal, di saat pembelajaran sama setelah pembelajaran gitu. Itu bisa kita lakukan di awal. Misalkan ya anak-anak kalau sebelumnya kita mempelajari apa. Nah itu kan bisa dari awal ya. Jadi memancing anak ingat nggak nih kemarin materinya. Terus nanti ketika di saat pembelajaran kita kasih misalkan apa tugas. Nah tugasnya ayo setelah kita memberi materi kita kasih tes misalkan ya tugas. Nah itu saat. Nah setelah itu terakhir yaitu apa? KKPD, ya KKPD itu bisa ya asesmen setelah pembelajaran. Dan aktivator itu memicu rasa ingin tahu murid. Nah ini buat kita sendiri nih, ya buat kita sendiri peran guru. Kalau peran guru itu kita sebagai aktivator memicu rasa ingin tahu murid. Bagaimana keadaan murid kita, bagaimana kondisi pembelajaran pada murid kita itu. Apakah mereka sudah bagus semuanya, misalnya sudah baik atau sudah paham semuanya, atau seberapa persen anak yang mencapai pembelajaran kita. Terus kolaborator bekerja sama dengan sejawat dan mitra pengembang budaya belajar dan menciptakan iklim belajar yang inovatif. Ini contoh pembelajaran mendalam. Langkah-langkahnya yaitu awal kesadaran bermakna tadi sudah. Terus intinya bermakna menggembirakan. Apa aja sini? Memahami dan mengaplikasi. Terus dan merefleksi. Yang terakhir adalah penutup. Berkesadaran guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajarannya. Nah, jadi setelah kita sudah belajar, kita menyampaikan materi,
terakhir kita apa? Memberikan kesimpulan. Ternyata oh materi ini apa sih yang mereka dapatkan, gitu ya? Mereka paham tidak materi yang kita sampaikan? Terus kita tanyakan kembali, hari ini kamu belajar apa, tentang apa? Kalau memang anak itu belajar dengan baik, mungkin dia tahu, Bu, saya belajar pengingat 7 belahan, misalkan dengan cara menggambar. Modul 7, inquiry kolaboratif. Terima kasih ibu-ibu dan semuanya yang telah inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim kemungkinan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tentang jelas merancang strategi belajar dan cara melanjutkan merefleksikan serta mencempurnakan praktik pengajaran. Pendekatan ini bersifat reflektif dan berbasis data, berfokus pada proses kolaboratif yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Ibu juga harus mengembangkan profesionalnya ya Bu ya, ya ketika memperbaiki strategi yang kita capai memberikan pelajaran kepada anak-anak yang berarti tidak monoton ya, tidak membosankan, benar Bu Fikri. Prinsip-prinsip inquiry kolaboratif berbasis data dan bukti, kolaborasi setara, budaya profesional reflektif, terstruktur tapi fleksibel, fokus hasil belajar murid, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, kontekstual dan responsif. Dan nilai-nilai dalam melakukan inquiry kolaboratif atas nilai kepercayaan, saling memuliakan, keterbukaan, kejujuran, komitmen, kesetaraan, dan keterlibatan semua pihak. Nilai-nilai ini membuat kolaborasi hidup dan bermakna. Supaya nilai-nilai inquiry kolaboratif ya Bu ya. Jadi ada yang namanya keterbukaan, kejujuran, komitmen, kesetaraan, dan keterlibatan semua pihak, baik antara guru dengan murid ataupun dengan orang tua, itu keterlibatan semua pihak. Siklus inquiry kolaboratif. Nah, ini mengukur meredaksi memperbaiki. Kebutuhan murid, kita tahu kebutuhan murid ini. Di dalam kelas itu kan kita berbeda-beda yang kebutuhan murid itu. Ada yang lebih lambat, ada yang macam-macam ya, macam-macam. Nah, itu kita tahu kebutuhan murid. Ada yang memang daya tangkapnya yang kurang, ada yang lebih cerdas lagi. Terus desain apa desain itu merancang pembelajaran. Nah, kita merancang pembelajarannya dengan baik apa, gitu ya. Nah, itu kan menggembirakan, harusnya biasanya menggembirakan supaya anak-anak itu senang, ya tidak bosan untuk belajar sama kita. Nah, biasanya nggak anak kelas 1 sampai kelas 6 pasti inginnya bergembira ya, tadi ya. Kita pun juga inginnya bergembira ya, menggembirakan, tidak bosan. Terus melaksanakan bersama, ya itu tetap ada melaksanakan bersama, mengukur refleksi, memperbaiki. Jadi setelah kita berjalan dalam satu hari atau bersama dengan anak-anak, nah kita refleksikan, kita perbaiki apa kekurangannya yang tadi kita bahas atau anak-anak tersebut. Jadi untuk besok kita harus perbaiki, jangan pakai seperti ini, mungkin ada yang lebih menarik lagi dengan cara apa, itu refleksinya. Penerapan inquiry kolaboratif, membangun dialog terbuka yang efektif, mengintegrasikan dialog terbuka dalam proses inquiry kolaboratif, melakukan refleksi berbasis data untuk perbaikan yang terukur. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, tapi gini Bu Bapak, memang sebelumnya juga saya mengikuti kegiatan ini yang tadinya memang saya tidak tahu, alhamdulillah kegiatan ini jadi saya sedikitnya tahu gitu, walaupun tidak mengenal semuanya ke saya, tapi setidaknya adalah gambaran-gambaran buat diri saya dan dengan mereka. Semoga bermanfaat ilmunya dan kita bisa mempraktekkan di dalam kelas masing-masing demi anak kita yang supaya ada perubahan lebih baik lagi. Tetap semangat untuk mendidik putra-putri kita di kelas. Semangat semuanya. Kamu tidak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.